Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Island. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang misterius yang terdampar di pantai. Wanita itu menemukan sebuah kerang yang berada tak jauh darinya. Wanita itu mulai meniup kerang tersebut, dan di sini terlihat beberapa orang yang juga terdampar di pulau itu. Selang beberapa saat, wanita itu melihat wanita lain yang terdampar di pulau tersebut. Kedua wanita itu terlihat tidak mengingat apapun. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka terbangun dengan sebuah benda di dekat mereka. Karena mereka saling tidak mengenal dan saling curiga, salah satu dari mereka menodongkan pisau yang ditemukannya. Give me back that knife. Setelah ketegangan itu, seorang pria mendekati mereka, There are others. dan ternyata masih ada banyak orang yang terdampar seperti mereka. Something's wrong with her. Kelompok orang itu kemudian berkumpul di sebuah tempat, dan mereka mulai berdiskusi tentang apa yang terjadi pada mereka. Di tengah percakapan itu, mereka menemukan tulisan di kerah baju mereka. Ternyata, mereka memiliki tulisan masing-masing yang berbeda. Blair. Taylor. Casey. Yep. Moses. Donovan. There's Cooper. Chase. Neither do I. Brody. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa nama yang ada di kerah tersebut adalah nama panggilan mereka. Setelah percakapan itu, mereka memutuskan untuk berpencar dan mulai mencari petunjuk. Chase dan Brody pergi memeriksa barang-barang yang masih tergeletak di pantai, dan setelah itu, mereka memasuki hutan untuk mencari air tawar. Sementara itu, sebagian dari mereka sedang menyiapkan makanan, dan yang lain bermain di pantai. Saat memasuki air terjun, Brody mencoba menggoda Chase. Namun, karena Chase menolaknya, Brody mulai memaksa gadis itu. Kembali ke pantai, semua orang panik ketika hiu datang. Donovan tidak berhasil ditemukan, dan kelompok itu terlihat sangat trauma. Brody kembali ke kelompoknya, dan ia langsung memerintahkan yang lain untuk berkumpul. Brody yang memiliki badan paling kekar terlihat mengatur semua orang yang ada di sana. Saat Chase kembali ke tempat itu, ia langsung meluapkan kekesalannya akibat perlakuan Brody. Did you ever touch me again or anybody here? Do you hear me? I'll fucking kill you. Brody menyangkal perbuatannya, dan ia memalsukan fakta yang sebenarnya terjadi. Karena Chase tidak punya bukti, akhirnya semua orang tidak mempercayai kesaksiannya. Hal tersebut membuat Chase hanya bisa terdiam. Truth is, she's fucking nuts. Chase terbangun setelah mimpi buruk yang dialaminya, dan ia kemudian berjalan di tepi pantai, dan tanpa disengaja, ia menemukan Donovan yang sebelumnya hilang akibat diserang hiu. Mereka akhirnya membawa dan merawat Donovan. Setelah itu, mereka kembali berdiskusi di tempat itu. Mason dan Hayden menghitung jarak dari setiap orang yang terdampar, dan mereka mendapat angka yang sama, yaitu 39 kaki. Akhirnya, mereka semua sama-sama mengukur jarak tempat mereka terdampar, dan pada akhirnya,
mereka tiba di sebuah tanda yang bertuliskan, "Temukan caramu pulang." Chase merasa itu adalah sebuah petunjuk besar, namun yang lain hanya beranggapan bahwa papan tersebut hanya tulisan biasa. Chase yang kecewa melempar trompet kerangnya. Dan di sini terlihat ada hal yang aneh dari kerang tersebut. Chase yang ditinggal sendiri melihat sebuah benda aneh mengapung. Ia langsung bergegas ke sana dan ternyata benda tersebut adalah sekoci penyelamat. Chase akhirnya menarik sekoci itu ke pantai dan ia memutuskan untuk menyembunyikan sekoci itu dari yang lainnya. Chase mengubur kotak P3K dan sebuah kotak misterius di tempat lain yang terpisah. Saat Chase kembali, terlihat badai akan datang. Brody kembali mengatur orang-orang di sana. Namun kali ini, Cooper tidak mau menurut dan terjadi perkelahian di sana. Akhirnya, Cooper mengalah dan setelah itu, badai mendatangi tempat tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Chase akhirnya membawa semua orang ke sekoci yang disembunyikannya. Setelah badai berhenti, Chase kembali mendatangi papan petunjuk tersebut. Dan akhirnya, ia melihat keanehan di trompet kerang miliknya. Chase melihat sebuah benda yang mirip kunci, kemudian ia berlari ke tempat di mana ia menyembunyikan kotak misterius yang ditemukannya. Chase mencoba beberapa angka kombinasi untuk membuka kotak misterius itu. Namun, angka 39 adalah angka kombinasi yang benar untuk membuka koper tersebut. Chase menemukan sebuah senjata, namun ia kembali memasukkan senjata itu dan menyembunyikannya. Saat kembali ke camp, Cooper yang tadinya berselisih dengan Brody, datang mendatangi Chase. Cooper kini mempercayai kesaksian Chase yang diserang oleh Brody. Akhirnya, Chase mengajak Cooper untuk menjelajahi pulau. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mereka melihat bangunan besar seperti hotel yang terbengkalai. Akhirnya, mereka kembali ke camp dan menceritakan temuan mereka kepada semua orang. Namun lagi-lagi, Brody bertindak sebagai pengambil keputusan dan melarang mereka semua ke sana. Kembali terjadi perselisihan di antara Chase dan Brody. Setelah Brody pergi, kelompok orang itu malah menuduh Chase sebagai biang kerok perselisihan. Hingga pada akhirnya, Cooper menghentikan perdebatan itu. Chase kembali mengalami mimpi buruk yang sama, dan di saat ia terbangun, semua orang menyeretnya keluar. Dan di sana, terlihat mayat Brody dengan pisau yang menancap di tubuhnya. Semua orang menuduh Chase sebagai pelakunya, hingga akhirnya mereka mulai mengeroyok Chase. Tiba-tiba, Chase terbangun di sebuah laboratorium canggih. Seorang dokter menjelaskan kepada Chase bahwa ia adalah seorang tahanan penjara dan dokter itu menyinggung tentang simulasi yang sedang dijalankannya. Dokter itu juga menormalkan tubuh Chase yang lumpuh dan tidak bisa bergerak. What the hell did you just do? How did you do that? It's a force field of sorts, which it's for your own safety. Wait! No, please don't leave! Hold on, please! Come on, I just want to talk to you! Setelah itu, petugas penjara datang memanggilnya, dan terlihat para petugas itu sangat berhati-hati dalam menghadapi Chase. Chase dibawa kepada kepala siber penjara tersebut yang bernama Warden. Warden menjelaskan bahwa Chase adalah kriminal yang sedang melaksanakan eksperimen rahasia. Chase bersama tahanan lain sedang melakukan tes psikologi kriminal yang didanai oleh pemerintah. Setelah penjelasan itu, Chase harus mengikuti prosedur kesehatan. Karena masih tidak terima, Chase mulai melakukan perlawanan dan ia mencoba kabur dari tempat itu. Di sini, terlihat ketangguhan dari wanita tersebut.
Pada akhirnya, wanita tersebut dibawa ke dalam pengadilan tertutup. Para dewan sidang menjelaskan bahwa percobaan Chess adalah tentang psikologi antara kejahatan melawan kejahatan. Eksperimen itu merupakan penilaian tentang bagaimana jika beberapa manusia berjiwa kriminal disatukan di sebuah tempat. Chess menolak eksperimen itu karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Kebetulan, salah satu psikolog yang bertanggung jawab mendukung pernyataan Chess. Warden memotong sidang itu, dan ia ingin menunda sementara sidang tersebut. Saat istirahat, Warden memaksa Chess untuk kembali bersedia masuk ke eksperimen tersebut. Warden ingin pemerintah terus mendanai eksperimen tersebut agar ia bisa mengkorupsi dana tersebut. See, if you do something wrong, the island, it pays you back. If you kill somebody, it kills you. So listen to me. I'm gonna be keeping my eye on you. Saat sidang dilakukan, Chess menolak permintaan Warden dan ia menolak untuk kembali ke eksperimen tersebut. Setelah melakukan perlawanan, Chess diikat oleh Warden. Warden kemudian menjelaskan bahwa Brody memang pantas untuk mati karena sebelum ditahan, ia telah banyak melakukan kasus pemerkosaan. Warden menjelaskan bahwa semua tahanan termasuk Chess pantas mendapatkan pembalasan atas semua perbuatan kriminal mereka. Agar Chess mau menurutinya, Warden memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyok Chess agar wanita tersebut jera. Setelah itu, psikolog mendatangi Chess dan ia menyadari bahwa Warden telah memaksa wanita tersebut. Psikolog itu menjelaskan bahwa Chess bisa terbangun di tengah simulasi adalah hal yang di luar dugaan. Psikolog itu ingin bekerja sama dengan Chess, namun anak buah Warden datang mengusirnya. Chess pun kembali dibujuk untuk melakukan simulasi tersebut. Chess kemudian diangkut dengan menggunakan sebuah truk. Di tengah jalan, Chess kembali melakukan perlawanan dan ia kabur dari sana. Chess memasuki sebuah tenda misterius yang berisikan laboratorium. Setelah menyelidiki, Chess akhirnya melihat sebuah ruangan, di mana para tahanan yang dikenalnya sedang dalam posisi hibernasi. Cooper. Taylor? No. Tiba-tiba, Warden mendatanginya, dan wanita itu akhirnya dipaksa untuk melakukan simulasi tanpa persetujuannya. Chess kembali tersadar di titik di mana ia dikeroyok oleh para tahanan lain. Did you say 10 minutes ago? I was gone way longer than that. Para tahanan itu akhirnya membawa Chess untuk diinterogasi. Chess kemudian menjelaskan semua yang dilihatnya di penjara, namun jelas saja para tahanan tidak percaya. You guys go try to figure this out on your own and see how it goes. Hayden mulai mengingat sesuatu, di mana ia membunuh seorang pria di mobilnya. Di sini terlihat bahwa Hayden ditahan karena membunuh beberapa pria hidung belang. Chess kembali mengingatkan para tahanan lain, namun mereka tetap menganggap Chess sudah gila, dan kini Casey ingin menggeledah Chess. Karena takut kuncinya ketahuan, Chess mencoba kabur dari sana. Saat mereka memaksa Chess, tiba-tiba dua orang misterius mendatangi mereka. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bonnie and Clyde. Mine's Clyde. Nice. And I'm Bonnie. Why does that sound familiar? Bonnie and Clyde. It feels like I heard it before too. Bonnie and Clyde. Chess menyadari bahwa kedua orang itu adalah protokol dari penjara. Namun sayangnya, para tahanan tetap tidak percaya kepada Chess. Mereka mengajak Bonnie dan Clyde ke camp mereka, namun di sini, kedua tamu itu justru mulai memperkenalkan diri mereka. Ternyata, kedua orang itu adalah suruhan Warden untuk mengawasi tempat tersebut.
Mereka bertindak sebagai penegak keadilan di tempat tersebut. Clyde juga membunuh Hayden, dan di sini terungkap bahwa Hayden lah yang membunuh Brody. Clyde menjelaskan bahwa Hayden harus dibunuh karena ia bertindak main hakim sendiri di dunia nyata, dan di pulau ini, ia juga melakukannya pada Brody. Akhirnya, Clyde menjelaskan peraturan bahwa di pulau ini dilarang membunuh tahanan lain dan dilarang kabur meninggalkan pulau. Bonnie dan Clyde akan membunuh mereka yang melanggar. Di simulasi ini, Bonnie dan Clyde dibuat jauh lebih kuat dari tahanan lainnya, sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Bonnie juga menjelaskan bahwa setelah ini, para tahanan akan mulai mengingat semua perbuatan kriminal mereka dulu. Setelah Chase dilepas, wanita itu bergegas mengambil senjatanya, dan ia langsung meninggalkan tahanan lain. Shit is getting real, isn't it? Sementara itu, Bonnie dan Clyde menjelaskan ada gubuk indah di sisi sebelah pulau. Setelah itu, mereka meninggalkan para tahanan itu. Setelah mengubur Hayden, para tahanan lain memilih untuk berpisah. Casey, Cooper, dan Moses pergi ke gubuk yang diceritakan Bonnie. Sementara yang lain menjaga Donovan yang masih terluka. Akhirnya, ketiga tahanan tiba di gubuk yang dimaksud Bonnie. Mereka memilih untuk tinggal di sana, namun Cooper ingin mencoba mencari Chase dan ingin mengajaknya kembali bergabung. Di sini, para tahanan mulai mendapatkan penglihatan tentang perbuatan kriminal mereka. Mason bermimpi bahwa ia menembaki warga, dan di sini terlihat bahwa dia adalah perampok bank yang sadis. Sementara itu, Blair mengingat bahwa ia adalah seorang perawat yang membunuh semua pasien sekarat di sebuah rumah sakit. Blair, dia tidak tahan melihat penderitaan semua pasien itu. Casey juga bermimpi bahwa ia ternyata telah membunuh kedua putranya. Casey yang mendapat perlakuan kasar dari suaminya melakukan hal di luar nalar. Casey tega membunuh kedua putranya untuk mengakhiri penderitaan mereka. Setelah itu, ia berpura-pura menusuk dirinya agar suaminya dituduh sebagai tersangka. Sementara itu, Moses bermimpi bahwa dirinya adalah seorang aktivis radikal. Ia merakit sebuah bom untuk mengancam pemerintah. Namun sayangnya, bom itu justru membunuh 8 orang warga tak bersalah. Di tempat lain, Chase mendatangi hotel di tengah hutan, dan di tempat itu, Chase kembali melihat dirinya saat berencana membunuh seorang wanita tua. This is just a simulation. Sayang. Help me. Please. Because you killed me. Ternyata, Chase ditahan karena ia telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Tanpa sengaja, Chase menemukan kunci salah satu kamar hotel dan ia langsung menyelidikinya. Di ruangan itu, Chase mendapat foto yang terlihat sangat familiar bagi dirinya. Di sana terlihat, Chase sudah mengenal Cooper sebelum mereka menjadi tahanan. Sementara itu, di tengah perjalanan, Cooper tak sengaja mendengar percakapan Bonnie dan Clyde. Cooper mengetahui fakta bahwa Bonnie dan Clyde sudah bertindak di luar protokol eksperimen. Bonnie dan Clyde ternyata menjalankan rencana busuk dari Warden, si kepala sipir penjara. Kembali ke pantai, Taylor sudah tidak tahan lagi dan ia mencoba kabur dari pulau itu. Taylor bersusah payah mendaki sebuah pulau batu di sana. Ternyata, pulau tersebut terlihat sangat berbahaya. Taylor terbangun dari pingsannya dan ia melihat tangannya sudah diperban dan tiba-tiba ada sup ayam di sana. Setelah itu, ia mengingat bahwa sebelum menjadi tahanan, Taylor dan kekasihnya terlibat dalam perampokan bank. Setelah itu, Bonnie dan Clyde mendatanginya, dan di sini mereka menjelaskan bahwa Taylor sudah melanggar peraturan dan ia akan mati di pulau ini.
There's only one resident of this island. What? He's a cannibal. There aren't any chickens on this island. Ternyata, Taylor berada di sebuah pulau yang dihuni oleh kanibal. Sementara itu, Donovan yang selama ini dirawat oleh Blair terlihat jatuh cinta kepada wanita itu. Donovan mulai mencoba untuk mengungkapkan rasa cintanya, namun wanita itu terlihat tidak tertarik padanya. Donovan mulai mengingat tindakan kriminalnya. Saat itu, Donovan sangat terobsesi pada seorang wanita. Namun, wanita tersebut terlihat tidak suka dan ia justru terganggu dengan kehadiran Donovan. Donovan mengetahui bahwa wanita itu membuang bunga pemberiannya dan hal tersebut membuatnya gelap mata dan ia membunuh wanita tersebut. Di tempat lain, Casey mulai dihantui oleh pikiran tentang pembunuhan anaknya. Hal itu membuat Casey mulai sadar dan mereka perlu mencari Chase untuk menggali informasi yang diketahuinya. Sementara itu, Cooper berhasil menemukan Chase dan mereka berdua mulai berdiskusi tentang foto tersebut. Ternyata, Cooper juga mulai mengingat tentang kehidupan mereka dulu. Chase kembali mengingat bahwa ia memiliki hubungan buruk dengan ibunya, bahkan saat ia masih di bangku SD. Ibu Chase adalah pengusaha kaya raya, namun ia terlihat terlalu keras dalam mendidik Chase. Karena hal tersebut, saat remaja, Chase melampiaskan kekesalannya dengan belajar bela diri. Namun, hubungannya dengan ibunya tetap tidak berjalan dengan baik. Undefeated. Okay, can you just fucking stop? No, you stop. Mom, Stop. stop. You crazy? Behaving like trash. Some cheap impersonation of Evita Perron. Do you hear me? Don't walk away from me. Saat beranjak dewasa, Chase mengabdi sebagai prajurit dan disinilah ia bertemu dengan Cooper. Cooper adalah komandan regu dari tim di mana Chase ikut bertempur. Di pertempuran tersebut, Cooper tak sengaja menginjak ranjau dan ia mendapatkan luka yang sangat parah. Setelah keluar dari militer, Chase menyarankan mereka untuk tinggal di desa dan menjalankan perkebunan milik ibu kandung Chase. Namun, mereka harus bisa membujuk ibu Chase yang sangat membenci putrinya. Setelah itu, bayangan ibu Chase menunjukkan dirinya kepada Cooper dan terlihat pria itu sangat ketakutan. Cooper mengira bahwa bangunan hotel itu telah memanipulasi mereka dan ia mengajak Chase untuk pergi dari sana. Kembali ke Blair, ia mulai curhat tentang keanehan Donovan kepada Mason. Hal tersebut jelas membuat Donovan sangat cemburu. Saat Blair mengumpulkan makanan, Donovan langsung membunuh Mason seperti yang dilakukannya pada gebetannya dulu. Saat Donovan menyembunyikan mayat Mason, Blair kembali dan ia menyadari bahwa Mason telah tewas. Karena ketakutan, Blair berpura-pura suka kepada Donovan. It's okay. I want us to be together. Dan beberapa saat setelah itu, Blair menembak tubuh Donovan dengan pistol sinyal darurat. Saat akan meninggalkan hotel, Chase bertemu dengan Casey dan Moses. Casey ingin menginterogasi Chase lebih dalam tentang penjara itu. Casey dari awal memang sangat membenci Chase dan ia berusaha untuk menggali masa lalu dari kehidupan pribadi Chase dan Cooper. Cooper kesal kepada Casey dan ia langsung menodongkan senjatanya. Saat itu, Cooper kembali mengingat masa lalunya, di mana ia membujuk ibu Chase untuk meminta sedikit lahan dari perkebunannya. Namun sayangnya, ibu Chase ternyata tidak merestui hubungan putrinya dengan Cooper, dan bahkan ia tega menghina pria tersebut. Ibu Chase mengusir Cooper dari sana, namun pria itu tetap berusaha membujuk ibu mertuanya. Ibu Chase mengambil senjatanya dan menodongkannya kepada Cooper. Hal tersebut membuat Cooper marah dan ia berusaha merebut senjata tersebut. Saat rebutan senjata itu, Cooper tak sengaja membunuh mertuanya dan secara bersamaan, Cooper tidak sengaja menembak Moses. Di sini, Cooper menyadari bahwa dialah yang telah membunuh ibu Chase. Cooper menyembunyikan hal tersebut dari Chase karena ia tidak ingin Chase meninggalkannya. Tiba-tiba,
Bonnie dan Clyde muncul dan mereka berencana untuk menghukum Cooper. Chase dan Cooper membela diri dan terjadi pertarungan sengit di tempat itu. Mereka berhasil melumpuhkan Bonnie dan tiba-tiba Clyde dikeluarkan dari simulasi itu. Just go. Just go. Just go. Chase yang terluka pergi meninggalkan hotel itu dan saat ia terjatuh, Chase kembali ke penjara di dunia nyata. Di penjara itu, ia langsung dikunjungi oleh psikolog eksperimen tersebut. Di sini dijelaskan bahwa para dewan sudah menemukan fakta bahwa Chase ternyata tidak pernah membunuh ibunya dan Cooperlah tersangka utamanya. Psikolog itu juga sudah mengetahui bahwa ada pengkhianat di penjara tersebut karena Bonnie dan Clyde seharusnya tidak ada di dalam program eksperimen itu. Mereka berdua mengetahui bahwa Wardenlah dalang dibalik semua ini, namun sayangnya mereka belum punya bukti. Chase akhirnya dibebaskan dari tuduhannya, dan di sini Chase mengetahui fakta bahwa sebelum simulasi, ia dan tahanan lain ternyata telah divonis hukuman mati. You're off death row. Death row. Para tahanan dengan sukarela memilih untuk ikut eksperimen daripada hukuman mati. Setelah beberapa bulan dari eksperimen ini, Chase akan mengingat semua masa lalunya. Setelah itu, Chase dipanggil kembali oleh Warden, dan di sini Warden mulai mengancam Chase untuk menutup informasi tentang ikut campurnya dalam simulasi itu. Warden memiliki jaringan besar di luar penjara, dan ia akan membunuh Chase jika berani berbicara. Setelah itu, Bonnie dan Clyde disidang oleh para dewan. Terlihat Warden sudah mengancam mereka terlebih dahulu, sehingga Bonnie dan Clyde terpaksa berbohong di depan para dewan. We may be equipped to compensate you in some small way if your testimony leads a true... No, we weren't working for anybody. Our mistakes were our own. That's disappointing. Setelah itu, Chase melakukan sidang pembebasannya. Dalam sidang itu, para dewan berusaha menggali seluruh ingatan Chase agar mereka bisa menemukan tersangka utama perusak protokol simulasi. Chase menjelaskan tentang informasi dari Cooper saat ia menguping Bonnie dan Clyde. Chase juga dengan berani menyinggung perbuatan Warden dalam sidang itu. Why would Bonnie and Clyde ever want to fuck with an experiment just for fun? Maybe someone's paying them. Oh, I gotta take this. It's the governor. Warden yang mulai takut mencoba menunda sidang tersebut. Let's give you the room just to rest. Setelah itu, Chase dibawa ke ruangannya. Saat akan beristirahat, Warden langsung masuk dan ia ingin menyuntikkan racun kepada Chase. Untungnya, psikolog itu sudah memantau pergerakan Warden dan pria itu langsung dibawa dari sana. Setelah itu, Warden dijadikan tersangka dan ia disidang oleh para dewan. You were being investigated for the murders that took place within the simulation. And the attempted murder of Taylor by him was supposed to be a cannibal. Cannibal was fucking great. Warden tidak bisa lagi menyangkal dengan bukti yang sudah ada, dan pada akhirnya pria itu sekarang menjadi tahanan penjara tersebut. Setelah menjadi saksi di persidangan itu, Chase akhirnya dibawa ke pintu utama untuk segera dibebaskan. Sebelum ia pergi, psikolog akhirnya memberitahukan rahasia terakhir dari simulasi ini. Everything except one thing, except for you. Setelah mendapat suntikan dari psikolog itu, Chase melihat kondisi asli dirinya. Ternyata, Chase sudah menjalani tahanan selama 25 tahun sebelum akhirnya dijatuhi vonis mati. Chase sangat terpukul setelah mendengar bahwa suaminya Cooper dengan tega melibatkannya menjadi tersangka. Psikolog itu juga menjelaskan bahwa dunia sudah banyak berubah. Sebelumnya, sudah terjadi banjir besar akibat perubahan iklim yang terjadi. Kehidupan di luar sangat memprihatinkan, kemiskinan, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Akibatnya, banyak orang yang menjadi jahat sehingga kriminal merajalela. Karena penegak hukum sudah kewalahan dengan situasi tersebut, maka terbentuklah program simulasi ini. Tujuan utamanya adalah bereksperimen kepada naluri kriminal untuk menemukan cara mereka bertobat. Sesuai dengan tulisan, temukan jalanmu pulang.
Sebelumnya, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Chase dijebak suaminya, sehingga mereka merasa bersalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah meminta maaf, Chase ditinggal oleh psikolog itu dan Chase berjalan ke arah kota sambil meratapi nasibnya. Sementara itu, kembali ke pulau, Warden tersadar dan sudah ditodong oleh Cooper dan Casey. Where on earth am I? Welcome to One Land. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dengan film ini? Saya tunggu komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.